Oke, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas kami tentang trading ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dion Ali Destanugraha. Nama saya Muhammad Muhtadi Nuril Haq. Saya Yuda Bagus Dwi Hardika. Dan nama saya Dirgari Hermanto. Oke, baik. Langsung saja untuk penjelasan bagian pertama akan dijelaskan oleh Mas Yuda. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Dion. Oke, yang pertama seperti biasanya kita mengimportkan library yang kita butuhkan. Mohon maaf Mas, itu zoom-nya ya. Oke, selanjutnya di sini terdapat beberapa library yaitu import JSON, terus import socket, terus ada import thread. Nah, yang dimana import JSON itu untuk mengubah JSON menjadi dictionary agar program dapat dapat mengolah JSON object. Lalu import socket itu digunakan untuk agar program dapat melakukan request pada API. Lalu thread itu digunakan untuk mengambil class-nya. Lalu selanjutnya adalah server host. Server host ini untuk sendiri variabel dari host. Jadi diisinya IP dari client servernya, dan server port adalah portnya diisi dengan port. Lalu selanjutnya ada server socket, yaitu kita menggunakan sock stream yang dimana kalau nggak salah itu TCP. Jadi server socketnya di sini kita akan menggunakan TCP dengan berarti socket.subscript. Lalu server socket bind ini digunakan untuk melakukan bind pada host dan port. Lalu selanjutnya ada perintah server socket listen. Itu digunakan untuk mode listen sampai akhirnya ada koneksi dari klien. Lalu kita ngeprint listening on host, jadi klien, dan kita ngeprint IP dan port dari klien yang masuk ke server. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Daryl. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari getQuotes. Nah, fungsi getQuotes ini terdapat variabel string kosong yang untuk menampung quarter yang akan ditampilkan di dalam API-nya tersebut. Dan di sana terdapat metode try dan accept untuk mengambil URL API yang akan diubah ke JSON untuk di directory-nya. Nah, untuk fungsi yang selanjutnya memiliki variabel fungsi yang hampir sama dengan getQuotes. Dan dari ketiga fungsi itu terdapat memiliki metode try and accept. Dan selanjutnya masuk ke bagian bawahnya, di bawahnya handle request. Selanjutnya bawah. Nah, dan untuk fungsi di bagian fungsi handle request berguna untuk menampilkan konten yang akan digunakan sesuai dengan URL yang tertera. Lalu terdapat variabel response. Nah, untuk menampilkan respons sesuai dengan URL yang ditulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi incoming connection. Jadi fungsi ini dibuat untuk menangani setiap klien yang masuk dan nanti menangani request yang ada secara bersamaan. Nah, fungsi ini di backup oleh perulangan while true yang di bawah. Jadi yang di bawah ini adalah threading untuk menerima koneksi yang masuk, juga request dari klien yang terhubung dan mengolah request dari klien.
Jadi meskipun yang request duluan itu orang yang lemot, lalu diikuti dengan request dengan orang yang internetnya cepat, orang yang internetnya cepat dapat dilayani terlebih dahulu tanpa menunggu orang yang internetnya lemot, seperti itu. Baik, untuk demonya akan dilakukan dan dijelaskan oleh Mas Adin, monggo. Baik, oke. Di sini saya akan mendemokan kode yang kita sudah buat. Nah, di sini seperti bisa dilihat, ini sebenarnya adalah codingan tugas kemarin tentang HTTP server, cuman kami modifikasi sedikit dengan menambahkan trading, modul trading ke dalam codingan kami, supaya server ini bisa menghandle lebih dari satu koneksi. Nah, di sini bisa dilihat kami menambahkan trading di while true-nya. Nah, kenapa di while true? Karena setiap kali ada koneksi masuk, yaitu ditangkap menggunakan server socket accept ini, maka akan dijalankan sebuah thread dengan target function berupa incoming connection yang sudah kami bikin ini, dan argumennya kami menangkap berupa client socket. Nah, client socket ini akan bertindak untuk merequest atau mengirimkan respon ke klien tersebut secara individual. Jadi setiap ada koneksi masuk atau klien masuk itu akan dipisahkan, gampangannya ngomong seperti itu, secara individual. Setiap ada koneksi masuk buat thread, setiap ada koneksi masuk buat thread. Seperti itu. Oke. Dan juga di sini kami membuat ada codingan HTTP client test. Nah, ini HTTP client test ini sederhana. Cuman di sini ada penambahan sedikit, yaitu berupa time slip di sini. Nah, tujuannya apa? Time slip ini untuk mengetes bahwa server kita ketika ada klien yang lemot, katakanlah gitu, lemot mengirimkan request, mengirimkan request, maka klien yang lain tidak akan terganggu. Oke, mungkin kita akan langsung aja mencobanya. Kita running servernya terlebih dahulu. Oke, sudah berjalan ya servernya. Sekarang kita akan coba di website terlebih dahulu, browser terlebih dahulu. Localhost 10.000. Karena kita menggunakan IP-nya localhost dan juga portnya 10.000, kita connect. Nah, ini bisa terlihat ya, konten 1 masuk. Terus kita ke request selanjutnya, mungkin quotes yang agak berat sedikit. Oke, ini sudah terkoneksi ya, muncul quotes secara random, masih normal seperti biasa. Oke, mungkin agak lama karena ini mengambil dari API ya. Oke, sabar. Refresh terlebih dahulu. Oke, ini udah berjalan seperti normal ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk kalau ada klien yang lemot lah katakanlah, yang akan mengganggu koneksi berupa ini, kita akan jalankan HTTP client test ini. Ini saya menjalankannya di command prompt yang lainnya. Kita akan coba. Nah, ini kami mendelay requestnya itu sekitar 60 detik atau 1 menit. Kita lihat apa dampaknya ke codingan server kita. Kita akan coba. Oke, sebentar. Oke. Oke, bentar. Oke, udah masuk ya, udah terjalankan. Ini ada koneksi masuk berupa klien yang tadi ya. Sekarang kita akan coba jalankan di browser, apakah masih lancar atau akan terganggu. Nah, ternyata lancar ya. Karena ini kita menggunakan thread. Nah, thread ini basically cuma
menangani tiap koneksi secara individu. Makanya function dari incoming connection itu akan dijalankan secara bersamaan. Jadi tidak akan menunggu dari klien yang lemot tadi. Oke, ini masih jalan ya. Ini 60 detik. 60 detik kita tesnya. Coba kita akan jalankan lagi di browser. Apakah masih anuk? Nah, ini quote-nya berubah lagi. Artinya kode kita tidak bergantung pada satu klien yang lemot tadi. Dan ini masih jalan ya. 60 detik masih lama. Oke, mungkin akan kita request yang lain, mungkin apa joke. Kita akan request joke. Nah, ini kita masih lancar ya di browser, lancar secara lancar request-nya. Apakah sudah masuk yang di klien kedua ini? Masih lama ya, 60 detik. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa fungsi dari threading ini sangat berjalan ya untuk server, codingan server kita. Oke, mungkin kita akan tunggu. Sembari menunggu, kita akan mencoba request lagi. Sampai muncul request-nya. Oke, masih lancar ya di web browser tanpa terganggu oleh koneksi yang dari server yang dari klien yang lemot tadi. Oke, masih lama ya delay. Oke, mungkin sudah cukup sekian ya sampai sini. Ini agak terlalu lama, 60 detik ya. Ya, intinya bisa terlihat ya bahwa function dari thread ini atau kelas dari thread ini itu sangat efektif sekali untuk membangun koneksi dari server secara individual. Jadi setiap koneksi tidak bergantung sama satu sama lain ya. Seperti tadi dilihat klien yang ini mendelay cukup lama 60 detik dari respon. Ketika ini tidak menggunakan thread, jelas pasti ketika klien satu ini lemot, maka klien yang lain ya harus menunggu klien yang lemot ini menerima request dulu, baru klien lain menerima request. Nah, itu justru sangat mengganggu sekali untuk jalannya koneksi dari sebuah HTTP ya, server HTTP, terutama kalau di website. Oke, mungkin cukup sekian dari codingan kami, presentasi dari codingan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.